Oke ya. Jadi kalau dilihat dari yang dikirimin, ini ada namanya getaran. Getaran dan gelombang ini tuh biasanya dijadiin satu nih. Apa sih getaran itu? Apa gelombang itu? Getaran itu gerak, ini definisinya nih. Gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Maksudnya gimana? Misalnya ada kayas bolak-balik. Nah, itu getaran bukan? Bukan. Karena syaratnya harus melalui titik seimbang. Jadi kalau ada orang cuman bolak-balik, lu ngapain sih lu? Dari tadi bolak-balik aja. Nah, itu bukan getaran. Lu ngapain sih lu bergetar? Ya nggak bisa, itu bukan getaran. Nah, getaran itu berdasarkan fisika ya. Kalau di sehari-hari ya boleh aja kita bercandain gitu ya. Nah, si bandul, kalau ini A, ini B, ini C, lama-lama diemnya di mana? Di B. Nah, inilah namanya titik seimbang. Jadi yang dinamakan getaran itu kalau dari A ke B, B ke C, balik lagi gitu ya. Intinya pasti akan seperti itu namanya getaran. Tapi kalau dia cuman dari A muter ke C gitu ya, dari C ke A, di mana titik seimbangnya B, ya dia nggak lewat, berarti dia bukan getaran gitu kan. Jadi getaran itu syaratnya geraknya bolak-balik dan melalui titik seimbang. Oke, bingung nggak sampai situ? Ini contohnya bandul. Ada juga biasanya di sekolah contohnya apa? Penggaris biasanya. Penggaris gini, ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Dilepasin. Nah, dia akan bergetar seperti ini. Ya enggak? Ditarik A, B, C. Inilah titik seimbangnya. Oke, titik seimbang ada yang mau ditanyain nggak? Nah, sekarang ada yang dinamakan satu getaran. Satu getaran, ini yang biasa sering ditanya ini. Dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Ini namanya satu getaran. Ya, jadi dari A ke B ke C, balik lagi ke B ke A lagi, itu satu getaran. Boleh nggak kalau mulainya dari B? Boleh. Dari B ke C, bayangin ya, dari B ke C, balik lagi ke mana? Ke B, kemudian ke A, kemudian ke B. Nah, itu satu getaran juga. Saya mau mulai dari C, boleh. C ke B, ke A, ke C, ke B, ke A, ke B, ke C lagi. Nah, itu satu getaran. Bingung nggak? Nah, misalnya, ya, ini misal nih. Saya tambahin simpangan yang baru. Oh iya, nanti kita belajar simpangan, lupa. Nah, ini misalnya. Ini C misalnya, ini D, ini E. Jadi A, D, B, E, C. Oke, jadi ada banyak titik-titiknya. Nah, titik-titik titik A, titik D, titik E, titik C, ini namanya simpangan. Ya, jadi A, D, E, C, atau di sepanjang ini nih, kan dia melewati garis ini. Itu itu namanya simpangan. Apa titik simpangan? Titik simpangan itu titik di luar titik seimbang. Simpangan itu di luar titik seimbang. Lah, kalau gitu semuanya simpangan dong. Iya.
Ya, semuanya simpangan. Oh, ini kepotong nih kalau di podcast kalau nggak salah. Ntar saya perbaiki. Ini namanya simpangan. Simpangan. Nah, ini di luar titik seimbang. Jadi A simpangan bukan? Iya. D? Iya. Terus saya misalnya di sini ada lagi F. Simpangan bukan? Iya, itu simpangan. Nah, di sini ada namanya amplitudo. Apa amplitudo? Amplitudo itu simpangan yang terjauh. D atau A yang paling jauh? A. Itu kan, jadi A-nya itu jarak dari A ke B namanya amplitudo. Ya, ini saya taruh di sini. A itu amplitudo. Amplitudo itu tadi apa? Simpangan terjauh atau jarak terjauh dari titik seimbang. Amplitudo simpangan terjauh. A, B, BC sama atau beda? Sama. Sama nanti di soal kayak gitu ya. Jadi jarak A ke B, B ke C sama. Kita tarik bandul nih ke C. Kita lepasin. Nah, dia di A itu sama. Nah, ketika kita tarik di C, berayun, mungkin nggak lebih jauh kalau kita lepasin? Nggak mungkin. Pasti iya, nggak mungkin. Kecuali kita lemparin ya. Dilempar. Itu bisa muter-muter. Tapi kalau kita hanya lepasin gitu aja, sing, sampai di sini. Nggak akan jauh, nggak akan. Jadi istilahnya kalau misalnya jarak B ke C-nya itu 10 cm, maka jarak A ke B-nya pasti 10 cm juga. Pasti iya. Gitu. Nggak mungkin enggak. Oke, sampai sini bingung nggak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak-agak ya. Ini kan udah ada nih bandul. Nggak tahu nih, di sekolah udah sampai sini belum. Misal ya, saya mau setengah getaran. Itu berarti dari mana ke mana? Mulai dari mana aja bebas. Dari mana? B ke E. Tadi satu getaran, kalau kayak gini yang mana? Nah, itu kalau satu getaran. Sebanyak itu, emang boleh sebanyak itu. Dari B ke E, ke C, ke E lagi, ke B lagi, ke D, ke A, ke D, ke mana? Ke B. Nah, itu satu getaran kan? Nah, sekarang kalau setengah getaran, nah B, E, C, E, B. Nah, ini setengah getaran. Kalau 3/4 getaran, 3/4 berarti misalnya kita memulai dari mana nih? Mau dari A, B, C? B ke C berapa getaran? Melewati E ya, pasti ya. Cuman saya bilang B ke C berapa getaran? 1/4. Iya nggak? Bingung nggak? Kan BEC 1/4. CEB 1/4 juga. Nah, artinya dari tengah sampai amplitudo itu 1/4 getaran. Jadi
seperempat BEC. CEB seperempat udah berapa tuh kalau ditambahin? Seperempat tambah seperempat? 2/4. Kan yang di atasnya aja yang tambahin. Penyebutnya nggak usah. Ini penyebut, di atasnya apa? Pembilang. 1 tambah 1, 2. Penyebutnya nggak usah. Jadi udah 2/4. 2/4 itu setengah bukan? Setengah. Nah, betul nggak nih? BEC, BEC, EB, balik lagi. Itu setengah getaran. Betul nggak? Betul. Nah, kita pengennya 3/4 nih. Oh, lanjut aja ke dari B ke D ke A. Jadi udah BEC, EB ke D ke A. Nah, itu BDA seperempat getaran. Tambahin aja seperempat. Jadi kalau 2/4 ditambah seperempat, ya 3/4. Artinya di sini B ke E ke C, balik lagi ke E ke B, itu baru setengah. Naik lagi dia ke D, ke A. Nah, itu 3/4 getaran. Bingung nggak? Nah, itu ya, itu yang paling sering keluar ya. Pak, di sekolah cuman ada titiknya ada 3, A, 0, C. Boleh ya. Ini mau jadi O boleh, mau jadi apapun boleh. Intinya getaran tuh pasti seperti ini. Oke, ada yang ditanyain nggak? Nah, sekarang kita masuk namanya periode. Periode itu simbolnya T besar. Apa periode? T besar. Tahu pengertiannya? Iya, dari time, betul. Time itu artinya waktu. Nah, tapi spesifik. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi waktu yang dilakukan untuk melakukan satu getaran. Maksudnya gimana? Contoh ya. Dari A ke D, saya misalnya 2 detik. Dari D ke B, misalnya 2 detik. Nah, berarti satu getarannya saya butuh berapa detik? Berapa? 16. Iya, 16. Gimana ngitungnya? Tambahin. Nah, tapi ada rumus yang lain. Namanya, nggak tahu ya, jangan tersinggung kalau ada namanya nanti mungkin ada yang sama atau gimana gitu ya. Saya suka nyingkatnya titin. Ya. T-nya itu periode, T besarnya, periode itu waktunya dalam satuannya detik, second. T kecil. T kecil itu waktu total atau waktu gitu ya. Second juga. N itu banyaknya getaran. Oke, biar gampang. Misalnya dari A ke B, berapa getaran tuh? Seperempat. Oke. Artinya A ke B, N-nya seperempat. Butuh waktunya A ke B berapa detik? Butuh waktunya 4 detik. Berarti T kecilnya
4. Kalau T besar udah pasti dia merujuknya 1 getaran. Tapi kalau 1/4, 3/4, 2 getaran itu T kecil. Nah, jadi T besarnya berapa? Ya titin. Berarti 4 dibagi 1/4. Bisa nggak ngitungnya? 4 dibagi pecahan. 4 dibagi 1/4 gitu kan? Kalau dibagi pecahan jadi dibalik. 4 dikali 4/1. Jadinya 16. Gitu. Bingung nggak? Ini saya singkat. Apa singkatannya? Titin. Nah, sekarang ada namanya F. F itu frekuensi. Pernah dengar frekuensi? Apa frekuensi? Apa coba? Misalnya di bidang apa? Frekuensi radio? Nggak pernah dengar frekuensi radio. Nah, frekuensi radio apa? Ya itu, dia tuh sama yang di sini. Kita sefrekuensi kayaknya. Nah, itu bisa juga. Frekuensi itu orang sering pakai tapi kadang nggak tahu ya. Tapi kalau di fisika artinya apa? Frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Kalau tadi waktu yang diperlukan 1 getaran, kalau ini banyaknya getaran dalam 1 detik. Periode waktu yang diperlukan 1 getaran. Kalau ini 1 detik berapa getaran? Nah, jadinya dia kebalik. Makanya F itu kebalikan dari periode. Bingung nggak? Nah, F itu kebalikan dari periode. Ya udah, kalau gitu yang tadi periodenya 16, frekuensinya 1/16. Satuannya apa? Hz. Hz itu dari apa? Hertz. Nah, gini. Nah, karena dia kebalik, maka rumusnya Fanta. Gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Misalnya ada kupu-kupu nih. Kupu-kupu mengepakkan sayap 16 getaran setiap 2 detik. Berapakah frekuensinya? Berapakah periodenya? Gimana nih? Mau pakai Fanta atau Titin gitu aja udah. Fanta. Kalau Fanta berarti N-nya berapa? 16. T kecilnya 2. Jadi Fanta 16/2 berapa? 8 Hz. Berarti periodenya berapa detik? 1/8 second. Karena periode itu kebalikan dari frekuensi dan frekuensi itu kebalikan dari periode. Bingung nggak? Iya, betul. Tapi jangan lupa diubah satuannya. Nanti nggak diubah. Betul, hanya seperti itu. Jadi kita kuasai satu aja gitu ya, maka yang lain jawabannya akan ada. Oke, ada yang ditanyain dulu nggak? Di sekolah sampai situ aja. Ah, tapi oh iya benar. Oh berarti belum mulai di sekolah. Oh rajin sekali dia. Kita supaya mulai duluan supaya nggak bingung ya. Entah fisikanya mana ya. Aduh, saya lupa lagi. Iya ya, Merdeka ya. Udah lihat di bukunya.
Jadi selama liburan dia ada di locker. Emang boleh? Oh, emang boleh. Boleh aja sih ya. Oke. Ntar, ini Merdeka. Merdeka. Supaya nggak salah. Nggak ada sih. Nggak ada lagi. Kemarin saya udah jalan, udah di Cibulu. Tapi apa namanya, hujannya tuh deras banget. Akhirnya saya tetap tuh ke arah Bogor. Basah semuanya, ya udahlah. Saya pulang lagi, nyampe mana ya saya pulang lagi tuh? Nyampe apa Polresta berarti. Nah, ini ada nih ya, kita lihat dulu. Ini takutnya beda sebabnya. Kalau di oh iya ada gelombang, bener. Ada getaran, ada gelombang, berarti sesuai prediksi saya. 104. Nih, saya lihat dulu. Kalau di sekolah gitu, suka ngambil soal dari buku nggak? Oh, dia punya buku sendiri sih dulu mah. Nah, ini soal di sekolah nih. Waktu getar 10. Ya, waktu getar 10. Banyaknya getaran, bandul berapa? Nah, ini ada nih. Ini tapi ini hasil dari apa? Hasil dari ini ya, pengamatan ya. Tapi nggak tahu nih, susah. Nggak ini. Ih, nah, saya jarang pakai sebabnya nih. Jarang pakai di IPA, di online. Jarang pakai buku ini. Kan kita selalu tatap muka. Nah, itu kan ada ya. Ada panjang tali. L itu panjang tali. Panjang tali 20. Panjang tali 60. Tahu simpangan 100 derajat maksudnya apa? Nih, simpangan 100 derajat artinya apa? Nih, ini gini. Nah, ini kita tarik misalnya. Ini yakin 100 derajat dia. Kacau banget. Aduh, ya udahlah yang ngikutin dia lah. Berarti 100 derajat tuh bandulnya di sini. Karena simpangan itu biasanya dari sini ya. Nggak tahu dia dari mana. Dia biasa dari sini, berarti 100 derajat. Terus saya jatohin. Nah, panjangnya talinya 20 cm. Satu lagi panjang talinya berapa? 60. Ada 20, ada 60. Kira-kira satu getaran lebih lama yang mana? Iya, betul. Jadi kalau L-nya panjang, maka periodenya makin lama.
satu periode itu waktunya makin lama. Oke, nah sekarang misalnya L-nya 20, sama-sama 20. Yang satu 100 derajat simpangannya, satu lagi di sini nih. Misalnya di sini 20 derajat. Sama nih 20 periodenya. Gimana? Lebih lama yang mana? Nah, kalau simpangan tidak pengaruh. Periode yang pertama akan sama dengan yang kedua. Yakin iya? Ya. Jadi kalau panjang berpengaruh, tapi kalau simpangan ditariknya tidak berpengaruh. Oke? Oke. Ini biasa keluar sih kalau teori. Ada rumusnya nggak ada, ya. Cuma nanti itu di mana? Di SMA. Oke. Oh, udah itu getaran udah beres. Berarti sekarang kita masuk ke gelombang. Sampai subuh ya? Ada namanya gelombang. Kalau tadi getaran apa? Gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Nah, kalau dia getaran, gerak bolak-balik titik seimbang. Gelombang, getaran yang merambat. Apa gelombang? Getaran merambat. Contohnya apa? Contoh saya punya penggaris. Getaran atau gelombang? Getaran. Di sini saya punya air di dalam ember. Nah, si penggaris yang bergetar, saya taruh di permukaan air. Maka di air muncul apa? Gelombang. Nah, kalau di sini periodenya 2 second, di gelombang ini juga sama, 2 second. Berarti frekuensinya setengah hertz, di gelombang juga sama, setengah hertz. Jadi yang membedakan antara getaran dan gelombang hanya satu, yaitu kalau gelombang itu dia merambat. Ini getaran si penggaris yang ditaruh itu kita anggap sebagai sumber gelombang. Sedangkan jarak dari penggaris sampai sini disebutnya apa? Panjang total dari gelombang. Nah, gitu. Jadi kalau ini panjang gelombang totalnya, total ya, ini setengahnya dari panjang gelombang total seluruh gelombang yang ada di ember ini. Jadi bedakan getaran dan gelombang. Tapi nilai frekuensinya, periodenya sama. Oke? Gelombang ini kita bagi. Yang satu berdasarkan medium. Jangan satu A. A berdasarkan medium. Ada gelombang yang merambat memerlukan medium, ada gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Oke? Oh iya, nah inilah dia. Medium apa sih? Medium itu perantara. Contohnya apa? Contohnya ya. Kita bicara nih, kita ngobrol sama orang. Ada medium perantaranya nggak sih gelombang bunyi dari mulut ke telinga? Apa medium perantaranya?
Oh, itu kalau udah nyampe. Tapi kan kalau dari mulut kita ke telinga pendengar, mediumnya apa? Udara. Bisa nggak kita ngobrol di luar angkasa tanpa alat? Nggak mungkin, ya. Terus contohnya lumba-lumba berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lain menggunakan apa? Nah, betul, ultrasonik. Merambatnya di mana tuh gelombang ultrasoniknya? Di air, jadi mediumnya air. Kita karena di darat ya mediumnya udara. Terus pernah nggak bikin telepon-teleponan dari benang? Telepon bohongan gitu dari benang. Nah, medium merambatnya di benang. Ini sumber suara. Ini penerimanya. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan mediumnya, medium perantara, itu ada dua. Yang ada namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Apa artinya? Gelombang yang merambat tanpa perantara. Tanpa medium. Contohnya gelombang apa yang merambat tanpa medium? Contohnya gelombang radio. Radio dari sumbernya, pemancarnya di Jakarta. Delta FM, didengerin di Bogor. Butuh perantara nggak? Butuh udara nggak merambatnya? Enggak. Ya, jadi gelombang elektromagnetik ini dia tanpa perantara akan sampai. Ya udah deh, jangan radio, cahaya. Cahaya matahari sampai ke bumi. Ini matahari, ini bumi. Sampai nih cahaya matahari ke bumi. Butuh perantara nggak? Enggak. Tahu dari mana lah, orang di luar nggak ada apapun, nggak ada udara, nggak ada apapun. Nah, jadi kalau gelombang elektromagnetik ini gelombang yang merambat tanpa perantara. Ada nggak yang membutuhkan perantara? Ada, namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang kalau dia merambat butuh apa? Butuh perantara. Memerlukan perantara. Memerlukan perantara. Memerlukan medium. Tanpa medium bisa nggak? Nggak bisa. Contohnya apa? Gelombang bunyi. Contohnya air. Gelombang pada air. Ya kalau nggak ada air, dia nggak akan ada gelombang air. Betul nggak? Nah itu. Itu yang berdasarkan medium. Nah yang dibahas mungkin nanti pekan depan di sini. Yang B ada namanya pembagian gelombang itu berdasarkan arah rambat. Berdasarkan arah rambat dibagi dua juga. Ada namanya gelombang transversal. Gelombang transversal seperti ini gambarnya. Udah pada bangun? Oh, oke. Tapi di kamar kan ini? Oke. Nah, ini gelombang transversal. Ada nama, ini yang paling sering dibahas nanti ya. Ini ada banyak hitungan di sini. Ada namanya gelombang longitudinal.
Nah, ini gelombang longitudinal. Pas saya bikin itu lagi, longitudinal mah gini aja udah. Nah, emang begini. Iya. Nah, seperti ini. Oke, apa pengertian transversal? Transversal itu arah getar tegak lurus. Tahu tegak lurus artinya apa? Dengan arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Tahu maksudnya arah getar tegak lurus rambat? Kayak ini banyak yang nggak tahu dan itu dibiarkan nggak tahu sehingga pas SMA tetap nggak tahu gitu ya. Misalnya ini gambar apa nih, Mak? Ingat gak nih tadi saya gambar apa kalau kayak gini? Penggaris. Dia bergetarnya ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri? Atas bawah. Di sini ada medium, air. Merambatnya ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah di air gelombangnya? Di air. Gelombangnya. Dia gini dong ke kanan, ya nggak? Terbentuk ombak, ya nggak? Nah, getarannya atas bawah. Tapi rambatnya kanan atau kiri? Ini ke kanan iya, tapi bisa aja nanti ke kiri kalau sumbernya di sini. Nah, bingung nggak tuh yang dinamakan tegak lurus? Tegak lurus itu artinya kalau ke atas atau ke bawah ya kanan kiri tegak lurusnya. Bingung nggak? Nah, ini getaran atas bawah, rambatnya kanan kiri. Itu namanya gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal, dia itu kayak per. Per kita tarik kemana? Kalau kayak gini, ke kanan atau ke kiri? Udah aja belum? Ke kanan. Ke kanan. Terus bergetarnya, merambatnya dia juga ke kanan. Bingung nggak? Jadi longitudinal gitu, arah getar searah dengan arah ke kiri, ya arah ke kanan ke kiri. Jadi nggak ada judulnya atas bawah. Oke? Oke. Sampai sini ada, masih lama ya azan ya? Oh, masih lama. Sempat kita transversal. Tapi di sekolah lain udah sampai transversal atau masih getaran? Oke. Mau kita lanjutin atau takut lupa yang getarannya? Oke. Oke, bagus sekali. Ini ya, ini gelombang transversal. Nanti itu ada pilihan ganda manakah yang termasuk gelombang transversal gambarnya. Nah, enaknya online tuh gini tuh. Ya, warnanya bisa beraneka ragam. Oke. Getaran tadi atas bawah, betul? Nah, berarti kita ini O. O itu berarti titik seimbang. Karena iya nggak nih? Pasti melewati titik seimbangnya nggak nih? Iya, ini tuh titik seimbangnya. Sedangkan ini misalnya titik A. A itu simpangan terjauh. Berarti ini namanya amplitudonya. Terus dia ke O lagi. Akhirnya dia ke titik C dan titik O. Jadi kalau bandulnya ke titik C sih. Maaf salah. B.
B, ini D. Jadi kalau dibandul, nah awalnya gitu ya. Misalnya ini O, ini A. Berarti kan dari O ke A balik lagi ke O, ya nggak? Dari O ke A balik lagi ke O. Kok ini jadi B? Nah, kalau getaran dia diam di tempat. Tapi kalau gelombang dia bergerak. Makanya ini secara titik di getaran ini titik O. Tapi kalau di gelombang karena dia ada jaraknya, ini kan sumber getarnya. Nah, ini ada jaraknya nih. Nah, ini jaraknya. Maka walaupun ini sama-sama titik O, jangan kita taruh titik O lagi. Tapi titik B, titik C, titik D, ini E. E ini udah balik lagi ke A. Kebayang nggak? Jadi titik A itu sama titik E. Tapi karena di gelombang nggak boleh kita kasih titik A. Kalau di getaran kita A, O, B, O, A. Terus aja sampai kiamat A, O, B, O, A. Tapi kalau di gelombang enggak, makin panjang. Karena kan dia sebetulnya kenyataannya dia melalui itu berbagai lintasan. E, F, G, H gitu ya. Nah, sekarang satu gelombang dari mana ke mana kalau kayak gini jadinya? Satu gelombang ibaratkan satu getaran. Kalau kita mulai O, berarti O ke gelombang, satu gelombang dari O ke mana? Ke A, terus ke B, terus C, ke D. Itu berarti satu gelombang. Karena kan OA, kemudian ke B, ke O lagi, B itu ibaratnya O, kemudian ke C, C itu di sini, ibaratnya, balik lagi ke D, nah ke O. Bingung nggak? Nah, maka satu gelombang transversal itu ada satu bukit ditambah satu lembah. Ada bukit ditambah lembah. Itu namanya satu gelombang. Bingung nggak? Saya satu bukit tambah satu lembah tambah satu bukit boleh. Kalau kita mulai dari gelombangnya, coba C kemana satu gelombangnya? Ke D, kemudian ke E, kemudian kemudian G, kemudian udah cuman sampai G. Jadi dari lembah ke lembah, puncak ke puncak itu satu gelombang. Kebayang nggak? Ini kan di sini, ini di sini. Ya kalau ini digabungin ya jadi satu lembah, ini satu puncak tetap. Bingung nggak? Nah, itu satu gelombang. Oke. Udah azan belum sih? Oh, lagi azan. Nah, misalnya ya, ini misalnya 2 second. Ini 3 second. Berarti ini nyampe ke C 4 second. Nyampe ke D 8 second. Bingung nggak? Nggak. Berarti periodenya berapa? Periode di sini waktu untuk satu gelombang. Satu gelombang tadi dari mana sampai mana? Dari O sampai D. Betul nggak? Nah, di D 8 second. Oh, berarti periodenya ya 8 second. Bingung nggak? Ya udah, kita pakai T sama dengan apa rumus T tadi? Titin. Misalnya, dari O ke B berapa gelombang? Setengah. Oh, ini kok bisa? Ya, ini setengah gelombang.
Bentar, ini ada yang ini 4. Ini 2, 6. Ini 4, ini 6. Nah, O ke B setengah gelombang, betul? Waktunya berapa? O ke B, 4 second kan? Jadi T-nya 4, 4 dibagi setengah. 4 dikali 2 jadinya kan? Nah, jadi 8 second. Bingung nggak? Nggak. Nah, frekuensinya ya tinggal dibalik. Frekuensinya N per T N per T. Atau langsung aja jadinya 1/8. N setengah. T-nya 2. N-nya tadi ya benar. N-nya setengah. Waktunya 4. Jadinya 1/8. Dari mana tuh? Setengah dibagi 4. Sama aja setengah dikali 1/4. Nah, 1/8 Hz. Bingung nggak? Oke, paling segitu dulu. Ada nggak? Ada. Masih ada cepat rambat, udah gitu selesai. Tapi yang penting ini dulu. Cepat rambat mah gampang. Yang penting periode dan frekuensi di gelombang. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Berarti kita les lagi hari Senin. Atau mau dini hari lagi? Senin. Insya Allah nggak hujan ya. Itu kemarin basah baju saya. Semua pakai jas hujan juga. Oke, kita cukupkan. Insya Allah Senin kita ketemu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirimin PDF-nya juga ya.